nasinya. Kalian mau tahu apa yang Lose mau buat? Lose mau buat tahu apa coba? Iya, Lose membuat roti goreng isi daging. Pasti enak sekali hari ini. Lose mau kebetulan sekali kamu datang, Lose. Jadi mau bantu Lose enggak? Pasti dong. Teman-teman, Lose Foni mau bantu Lose Jenny. Tenang aja, pasti dibagi. Nah, Lose, tangan Lose itu nanti tolong dipotong bawang putihnya, oke? Ya. Dan mulutnya Lose bukan cuma ngoceh-ngoceh, bawang putih enggak. Tapi mulut tangan kita bekerja dan mulut kita memuji Tuhan. Ada lagunya itu loh, Lose. Oh ya? Iya kan? Ada di rumah, tahu lagu apa? Apa coba? Ayo, tangan ini untuk apa? Untuk bekerja. Nah, tanganku kerja buat Tuhan. Baik, kalau gitu adik-adik kita naik kampucang ini bersama-sama. Setuju? Oke, setuju. Oke, musik. Sesuatu yang penuh sukacita. Ketika kita bekerja buat Tuhan, memang kelihatan sih kita nggak dapat upah ya, nggak dibayar ya. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, ada rasa sukacita Lose di dalam hati kita. Iya. Nah, adik-adik, kita rindu dalam hidup kita ya Lose. Adik-adik di rumah kita senantiasa mau melayani Tuhan. Kita mau memuji Dia dan mari Lose mengajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Biar kiranya Tuhan yang telah hadir di rumah kita masing-masing memberkati dan menikmati ibadah kita hari ini. Ya, betul. Oke, Lose Foni pimpin kita di dalam doa pembukaan. Oke, mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang masih mengalir terus di dalam kehidupan kami. Lewat pelayanan kami juga kami bisa memberikan terbaik buat Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami rindu untuk memuji Tuhan, mendengar firman-Mu dan melakukan firman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lose,
sekarang Lose Jenny mau buat daging tumis untuk isi roti goreng hari ini. Wah, jadi Kita kerjasama ya Lose ya. Lose potong bawangnya, saya Lose Jenny akan mempersiapkan tumisan bawang. ih, sepertinya ada lagunya lah. Masa? Iya kah? Iya. Oh, Tapi lagunya kita kerja sama-sama. Oh, adik-adik mau kerja sama-sama dengan Lose Jenny dan Lose Foni? Ayo. Mau? Kalau Mau. adik-adik mau kerjasama dengan Lose Jenny dan Lose Foni, kerjasamanya begini Lose. Kan adik-adik nggak mungkin potong bawang di sini kan? Iya. Karena mereka lagi di rumah. Nah, kita naikkan pujian ini, adik-adik juga nyanyi bersama-sama. Iya betul, dengan gerakan yang sama. Iya. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita kerja sama-sama. Yuk adik-adik, kita dengan sukacita melakukan pujian ini bagi Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, kerjasama hati. Duduk, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, bersama hati. Nah, Lose biasa pujian ini kalau kita naikkan ya, kita selalu berteriak, cari teman 2 orang, cari teman 3 orang. Tapi sekarang kan nggak cuma berdua. Jadi bagaimana baiknya ya, agar mereka bisa juga semangat nyanyi? Ada dong, papa mama yang teman kita. Oke, jadi Kita ajak juga kerja sama-sama. Jadi yang di rumah bisa pegangan tangan deh. Karena kan kalian satu rumah. Iya. Kalau Jenny, kalau Foni nggak boleh. Beda rumah, cuma ketemu di gereja. Ya, oke. Ya, jadi nanti kalau Lose bilang berempat, berarti mami, papi, kamu dan adik atau cece. Iya. Oke? Oke. Yuk, sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama,
sudah potong bawang? Oh belum. Ya, kalau lupa foto bawang enggak? Iya, harus tahu tugasnya ya. Iya. Nah, Lose kan potong bawang, bekerja buat Tuhan. Ternyata ada anak-anak, adik-adik kita sekolah minggu juga mau bekerja buat Tuhan. Bagus itu Lose. Iya, saat ini mereka mau loh bagi melayani Tuhan dengan mempersembahkan pujian. Aduh, mau menyaksikan adik-adik? Iya, kita saksikan bersama-sama persembahan pujian ini. Dan setelah pujian ini dipersembahkan, ada Lose kita juga yang akan cerita firman Tuhan. Berarti kita harus siapkan hati kita. Harus. Memang sih kita sudah siapkan hati waktu mulai ibadah. Iya. Tapi hari ini melalui firman Tuhan, minta Allah Roh Kudus supaya mengisi hati kita. Ya, betul. Melalui kebenarannya kita dikuatkan, kita semakin berakar dan bertumbuh dalam Tuhan. Iya, betul adik. Yuk kita saksikan bersama-sama persembahan pujian teman kita dan Lose yang akan ceritakan firman Tuhan. Tadang! Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Halo adik-adik. Wah, Lose senang sekali kita boleh berjumpa kembali di dalam sekolah minggu GKY Makassar. Wah, Lose sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Langsung kasih jempol buat semua kita rajin untuk ikut di dalam sekolah minggu ya. Mesti rajin, mesti terus taat untuk beribadah kepada Tuhan adik-adik ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan walaupun melalui media online, tapi kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan tetap ada dalam kami. Kami berdoa sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Lause yang mengajar, boleh mengajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Israel yang terpecah menjadi dua bagian. Nah, kenapa bisa kerajaan Israel terpecah menjadi dua? Apa yang menyebabkan terpecah menjadi dua? Dan bagaimana dengan janji Allah bahwa keturunan Yesus Kristus, Juru Selamat itu berasal dari keturunan kerajaan Israel. Bagaimana caranya? Kalau kerajaan sudah pecah, kerajaan sudah terbelah begitu, bagaimana Tuhan memelihara keturunan dari Daud yang akan menghasilkan keturunan Yesus Kristus begitu adik-adik ya. Nah hari ini kita akan bahas sama-sama tentang tema itu adik-adik. Nah sebelum itu kita akan membaca dulu satu ayat bacaan Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius 1 ayat yang kedua sampai yang ke-16 ya. Langsung bacain, adik-adik dengarkan semua ya. Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub, Yakub memperanak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanak Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanak Hesron, Hesron memperanak Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab,
Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi hari ini Lauso akan bercerita dari 1 Raja-Raja 11 sampai yang ke-16. Nanti Lauso akan sinkronkan dengan Matius 1 ayat 2 sampai 16 yang tadi sudah Lauso bacakan sama-sama ya. Nah adik-adik, dalam 1 Raja-Raja 11 sampai 16 ini berkisah tentang raja yang sangat terkenal pada saat itu, raja orang Israel. Nah, raja yang sangat terkenal dengan hikmat bijaksana yang dimiliki. Nah, kira-kira adik udah bisa tebak ya? Adik-adik udah bisa tebak ya? Nah, dia adalah seorang raja yang bernama Raja Salomo, raja orang Israel. Raja Salomo ini memerintah Israel dalam waktu yang sangat lama, adik-adik ya, panjang, dalam waktu yang panjang. Dan dia sangat mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, melakukan semua yang dikehendaki oleh Tuhan, adik-adik. Nah, oleh karena itu sampai dia boleh memperoleh hikmat daripada Tuhan, adik-adik. Nah, bagaimana sih ceritanya sampai Raja Salomo bisa memiliki hikmat yang luar biasa ya? Lalu akan cerita sedikit tentang kisahnya, adik-adiknya. Nah, suatu hari Allah hendak mengabulkan satu permintaan daripada Raja Salomo ya. Allah berkata bahwa Salomo, katakanlah satu keinginanmu, karena aku akan mengabulkannya. Nah, pada saat itu Raja Salomo memikirkan apa yang dikehendaki untuk dikabulkan. Kalau minta sesuatu kepada Allah ya pasti bisa dong. Apa saja pasti bisa. Wah, kalau jadi Raja Salomo pada saat itu ya mungkin aja lo minta uang yang banyak ya, lo minta kerajaan yang besar, lo minta rumah yang besar gitu ya, lo minta istana yang besar gitu. Minta apa saja yang membahagiakan Lause gitu ya. Tapi untung Lause bukan Raja Salomo begitu ya. Nah, ternyata yang diminta oleh Raja Salomo pada saat itu hanya satu, adik-adik. Apa itu? Hikmat bijaksana. Untuk apa? Untuk bisa memerintah Israel dengan baik. Jadi akhirnya Allah pun mengabulkan apa yang menjadi permintaan dari Raja Salomo. Allah memberikan Salomo itu hikmat yang luar biasa, adik-adik ya. Bukan cuma itu, tapi Allah juga memberi kekayaan yang sangat melimpah adik-adik pada saat itu. Bahkan di dalam sejarah berkata satu-satunya raja yang sangat kaya pada saat itu adalah Raja Salomo. Dan satu-satunya raja yang memiliki hikmat yang luar biasa itu adalah Raja Salomo, adik-adik. Wah, Salomo menjadi seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan, adik-adik ya. Di dalam kitab Raja-Raja ini juga bercerita bahwa Salomo itu mempunyai banyak sekali istri, adik-adik. Nah, tapi yang disayangkan istri dari Raja Salomo ini adalah istri dari orang-orang yang tidak percaya, adik-adik ya. Allah sudah memberitahukan kepada Salomo untuk bergaul dengan orang-orang yang percaya supaya dia tidak terpengaruh. Tetapi Salomo tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Allah. Dia mencari istri dari orang yang tidak percaya, bahkan dalam tanda kutip istri-istrinya ini penyembah berhala, adik-adik. Lama-kelamaan Raja Salomo pun mulai terpengaruh dengan istri-istrinya, adik-adik. Mulai menyembah kepada dewa-dewa berhala yang disembah oleh istri-istrinya. Mulai memberikan korban bakaran untuk dewa-dewa berhala, adik-adik. Wah, Raja Salomo yang dulunya begitu taat kepada Tuhan, yang begitu setia kepada Tuhan, akhirnya pun terpengaruh dengan istri-istrinya, adik-adik. Nah,
jangan salah. Allah sudah memperingatkan Raja Salomo untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya. Tetapi Raja Salomo tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah. Adik-adik, akhirnya Raja Salomo pun jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Adik-adik. Nah, apa yang dilakukan oleh Raja Salomo ini membuat Allah menjadi marah, adik-adik, dan menghukum bangsa Israel, adik-adik. Nah, hukuman apa yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel? Bangsa Israel itu dipecah menjadi dua bagian, terbelah adik-adik menjadi dua bagian. Ada yang bagian selatan dan ada bagian utara. Bagian selatan itu adalah kerajaan Yehuda yang memiliki dua suku. Nah, sementara yang bagian utara namanya kerajaan Israel yang memiliki 10 suku. Nah, bangsa Israel kan punya 12 suku ya, berarti sekarang terpecah. Ada yang 10 suku, ada yang 2 suku. Kerajaan Israel menjadi dua bagian ini tidak dilakukan pada saat Raja Salomo masih hidup. Allah berkata bahwa hal itu akan terjadi setelah Raja Salomo meninggal, adik-adik, atau Raja Salomo sudah tidak ada lagi, adik-adik. Barulah Allah menghukum bangsa Israel. Nah, kerajaan terbagi menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Nah, nantinya kerajaan Yehuda ini akan dipimpin oleh Rehabeam. Rehabeam itu siapa? Rehabeam itu anak dari Raja Salomo. Nah, suku dari kerajaan Israel ini akan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Yerobeam. Ya, jadi namanya kurang lebih mirip ya. Rehabeam satu, yang satunya Yerobeam. Rehabeam ini memimpin kerajaan Yehuda, dan Yerobeam ini memimpin kerajaan Israel. Nah, bagaimana dengan dua raja ini? Apakah kedua raja ini raja yang baik, raja yang berkenan kepada Tuhan? Dalam kitab Raja-Raja berkata, tidak. Mereka raja yang tidak baik, raja yang jahat, raja yang tidak berkenan kepada Allah, adik-adik. Munculnya nama Yerobeam itu dari mana, adik-adik? Kalau Rehabeam kan ya wajar-wajar saja, karena dia adalah anak dari Raja Salomo. Makanya setelah Raja Salomo meninggal, dia yang naik menduduki kedudukan raja, yaitu Raja Rehabeam. Tetapi Yerobeam ini siapa? Nah, Yerobeam ini adalah dulunya adalah pegawai dari Raja Salomo, adik-adik. Seorang yang cekatan, seorang yang berani. Tetapi akhirnya dia menjadi musuh dari Rehabeam, adik-adik. Nah, akhirnya dia diangkat oleh orang-orang Israel untuk menjadi raja, yaitu raja kerajaan Israel dan Yehuda yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Rehabeam, adik-adik. Nah, sebelum dia diangkat menjadi seorang raja, sebenarnya hal ini sudah dibuatkan oleh seorang nabi Allah, adik-adik. Nah, suatu hari Nabi Allah berjalan bertemu dengan Yerobeam, dan jubah yang dipakai oleh Nabi Allah ini dirobek-robek menjadi 12 bagian, dan dia memberikan 10 bagian itu kepada Yerobeam, adik-adik. Itu artinya apa? Yerobeam suatu hari nanti akan memimpin 10 suku, akan menjadi raja Israel yang akan memimpin 10 suku, dan itu sudah dibuatkan oleh Nabi Allah, adik-adik. Maka hal itu pun kejadian. Apa yang dinubuatkan terjadi. Yerobeam menjadi raja dan memimpin 10 suku, adik-adik. Nah, kedua raja ini memimpin dengan sangat jahat, adik-adik ya. Di Alkitab berkata bahwa Raja Rehabeam itu memerintah dengan menyiksa penduduknya, menyiksa rakyat Yehuda, begitu ya, disuruh kerja paksa, begitu ya. Nah, memerintah dengan sangat tidak manusiawi, adik-adik. Bagaimana dengan Raja Yerobeam? Ternyata sama saja, adik-adik. Raja Yerobeam juga seorang raja yang jahat juga di mata Tuhan. Dia mendirikan mezbah untuk menyembah berhala, kemudian dia memerintahkan semua orang Israel untuk menyembah berhala yang dia dirikan, adik-adik. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah yang membebaskan mereka dari bangsa Israel, adik-adik ya. Nah, dua-duanya adalah raja yang tidak berkenan kepada Tuhan, dua-duanya adalah raja yang jahat, adik-adik. Nah, suatu hari seorang nabi Allah bertemu dengan Raja Yerobeam dan berkata kepada Raja Yerobeam untuk bertobatlah, janganlah menyembah kepada dewa-dewa, janganlah mendirikan mezbah-mezbah buat dewa-dewa, karena Allah tidak suka yang seperti itu. Tetapi sayang sekali, Raja Yerobeam tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh abdi Allah ini atau nabi Allah ini.
Selama bertahun-tahun, Raja Yerobeam dengan Raja Rehabeam terus berkelahi, terus berperang satu dengan yang lain, adik-adik. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang Israel dan orang-orang Yehuda pun menjadi orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan, mengikuti jejak dari raja-raja mereka, adik-adik. Allah tidak berkenan kepada orang-orang Israel lagi, adik-adik. Nah, bagaimana kelanjutan kisah dari kerajaan Israel? Melihat kerajaan yang begitu kacau, begitu ribet, adik-adik ya. Nah, di satu sisi Allah berjanji akan memberikan keturunan juru selamat dari keturunan Daud, adik-adik. Tapi melihat kerajaan yang begitu kacau, bagaimana yang terjadi ke depan? Ternyata Allah tetap menepati janjinya. Allah tetap memelihara keturunan Daud sampai pada keturunan dari Yesus Kristus, adik-adik. Seperti yang kita baca tadi dari Matius 1 ayat 2 sampai yang ke-16. Ayat yang ke-16 berkata apa? Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Silsilah dari kerajaan Israel, dari Salomo turun sampai ke Yesus Kristus. Allah memelihara garis keturunannya sampai kelahiran Yesus Kristus. Allah tetap memelihara keturunan Daud sampai kelahiran Yesus Kristus dan menepati janjinya bahwa akan lahir seorang juru selamat dari keturunan Daud, adik-adik. Seperti yang ada di dalam kitab Matius 1 ayat 2 sampai yang ke-16, adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini apa yang kita pelajari dari kisah seorang raja yang bernama Raja Salomo dan janji Allah, adik-adik. Pertama, mau saya simpulkan ya. Raja Salomo dengan sangat bodohnya berpaling dari Allah, mengabaikan perintah Allah dan menikahi istri dari orang-orang yang menyembah berhala. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun terpengaruh untuk menyembah kepada dewa-dewa berhala, adik-adik. Nah, yang kedua, apa yang kita pelajari? Bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, Allah yang menghukum. Kalau di situ ada kejahatan, adik-adik, maka Allah menghukum Raja Salomo dan raja yang sesudahnya, karena mereka adalah raja-raja yang jahat di mata Tuhan, adik-adik. Raja yang baik itu menaati perintah Allah, tidak menyembah berhala dan menghancurkan semua tempat-tempat berhala, adik-adik. Tetapi raja yang jahat melakukan yang sebaliknya, tidak menaati Allah dan menyembah kepada dewa-dewa berhala, adik-adik. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah menepati janjinya, memelihara garis keturunan Daud dan memberikan kita raja yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dia yang akan memerintah untuk selama-lamanya di dunia dan di surga, adik-adik. Sampai di sini Lause bercerita pada minggu ini. Lause berharap apa yang Lause cerita, apa yang Lause sampaikan, adik-adik mengerti firman Tuhan ini, adik-adik ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Kami belajar Tuhan dari seorang Raja Salomo yang menaati Tuhan di awalnya, tetapi pada akhirnya dia menyimpang atau menyeleweng, menyembah dewa berhala. Dan apa yang terjadi? Allah pun menghukum Raja Salomo. Kami tidak mau Tuhan dihukum oleh Allah, karena kami tidak mau membuat hati Tuhan menjadi sedih, hati Tuhan menjadi kecewa. Kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar kami memiliki iman yang selalu percaya kepada Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan ataupun menyimpang ke kiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Mana nih Lause Jen ya? Kita sudah siap-siap, tapi mana Lause? Hei Lause, Ya. sorry ya adik-adik, Lause Foni. Lause itu baru ketemu dengan Lause-Lause yang lain. Lause Natalia, Lause Frankie yang menyampaikan firman Tuhan, Lause Gora juga. Ternyata mereka itu ya bekerja sama
melayani bersama-sama di sekolah minggu, tetap setia menyampaikan firman Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, kita juga bersyukur kepada Tuhan loh Stephanie, bahwa kita masih tetap diberikan kecukupannya. Iya, tidak berkekurangan. Setiap hari Tuhan memberikan kita berkatnya, yaitu nafas yang masih mengalir. Iya. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau memberikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Segala puji syukur bagi Tuhan. Sama-sama yuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Oke. Ya, persembahan adik-adik adalah persembahan yang dipakai di dalam pelayanan gereja Tuhan untuk pembinaan dan bahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya, adik-adik yang membutuhkan pertolongan dan perhatian. Oleh sebab itu adik-adik boleh memberikan persembahan melalui rekening ini sekali lagi, dan melalui koris ataupun melalui celengan kalian. Kita akan pujian ini bersama-sama. Dan teman kita akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Yesus, saat ini kami mau memberikan Tuhan persembahan. Terimalah persembahan kami, berkatilah keluarga kami, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita nyanyikan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku.
kami panjatkan kepada Engkau, Allah yang telah mengasihi kami, Allah yang telah menyertai ibadah online sekolah minggu hari ini, dan Allah yang tidak pernah melupakan perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh mengangkat hati kami kepada Tuhan dan merindukan berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami, yang memberkati keluarga kami, yang memberkati usaha pekerjaan papa mama kami, yang memberkati studi kami selama home learning ini, yang menyertai kami senantiasa dan selalu melindungi kami dengan memberikan kekuatan kesehatan sepanjang hidup ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, dosen, bagaimana nih Hasil apa kerjasama kita? Mau lihat? Mau dong. Wah, dosen dari sana ya? Ini. Wah, roti. Daging yang lezat. Dosen mau makan? Iya dong, kan dapat bagian sudah membantu. Baik. Tapi nanti aja Iya. setelah selesai pengumuman. Oke. Nah, dosen, kita bersyukur kita sudah merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Wah, dosen senang melihat teman-teman kita. Teman-teman kita sudah mempersembahkan hasil karya mereka. Iya, ada yang saya lihat sudah membuat gambaran yang sangat bagus. Ya, nanti bisa lihat hasilnya di tanggal berapa, Mas? Hasil pengumumannya nanti tanggal 30. 30. Dan Jadi masih ada dong kesempatan lo yang belum betul ikut. sekali. Oleh karena itu teman-teman yang ada di rumah, adik-adik yang di rumah masih diberikan kesempatan sampai tanggal berapa Losun? Sampai tanggal 28 ya. Agustus, paling lambat jam 6 sore. Ayo adik-adik yang kelas batita, cara mencuci tangan. Yes. Ya, direkam. Terus yang kelas tengah dari kelas 1 sampai kelas 3 Membuat masker. Wow. Menghias maskernya. Ya. Ya, yang kelas besar dari kelas 4 sampai kelas 6 kita menggambar sesuai dengan tema kemerdekaan kita. Ya. Ya. Dan dapat hadiah nggak langsung kita kerjakan gitu. Karena mereka ini sudah berusaha melakukan dan mencintai bangsa kita, maka Lose pikir-pikir, Kok dipikir-pikir lah. kasih nggak ya? Kasihlah Lose. Ih, senangnya. Iya, Lose Jenny mau memberikan apresiasi kepada mereka Wah. atas semangat 45 mereka yang merayakan Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia maju. Maju Lose. Iya. Ulang sekali lagi ya. Indonesia maju. Nah, jadi masih ada kesempatan ya. Kumpulkan terus, kirim ke grup WA masing-masing. Dan adik-adik yang mau tetap bekerja sama melayani Tuhan masih diberikan kesempatan untuk menghubungi Loselia dengan nomor berikut ini. Loselia, aku mau bersama pujian. Nah, kalian boleh kasih masuk. Loselia, aku mau untuk ayat hafalan. Silakan. Loselia, aku mau doa persembahan. Boleh, Lose. Boleh, semuanya. Iya. Dan kita juga tetap mendorong emak-emak, parents yang ada di rumah untuk tetap mendorong dan mendukung anak-anak melakukan Pelayanan ini. iya. Dengan yang kedua apa Lose? Apa nih? Yang setiap minggu kita bagikan, mereka harus kumpulkan. Aktivitas ketaatan. Iya, proyek ketaatan. Hmm. Ya, adik-adik tetap ditunggu dengan semangat karena Lose berharap melalui proyek ketaatan ini bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas, tetapi kita bertumbuh bersama dengan papa mama di rumah. Ya, adik-adik ya, kita akan ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu pada tanggal 30 melalui Zoom. Oh ya.
Berarti kita Zoom ya, Lase? Ya, di Zoom ini kita bukan hanya beribadah, kita boleh bertemu dengan teman-teman kita dan ada permainan. Oh, ada permainan, Lase. Wih, seru sekali. Lo dengar ya? Iya, Lase. Dengar ini telinga terbuka. sih ya. Nah. Ada permainan. Ayo adik-adik, kita ikut ya permainan. Oke. Ya, oke adik-adik ya, kita tunggu kalian di ibadah Zoom Sekolah Minggu GKY pada tanggal 30. Sampai ketemu.